Oke, disilakan Bu Lani sama Pak Gu. Oke, Terima ini kasih Bu Emi. kita ngatur waktu dulu, Bu. Ya, Ini kita 1941. mulai, iya, 1941 sekarang pas ya, Pak? satu, Betul. betul. Berarti Kita nanti mulai berarti 55, 56. 7.56. Iya. Iya. Gimana, langsung atau bagaimana, Bu? Silakan Pak, langsung nggak apa-apa. Oke. Yes. Mudah lancar semua, tidak ada kendala Amin, sama sekali. amin. Yes. Nah, Semangat. oke, semangat Bu Lani juga. Kita mulai, Bu ya. Ya, baik Pak. Nah, bagaimana kabarnya Bu Lani malam hari Baik Pak ini? Kulit. Ya, Pak Kulit apa kabar? baik juga Bu Lani. Ya, yang pertama ya saya ucapkan selamat malam dulu. Kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan daring. Yang penting kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Ya Pak. Bu Lani, untuk saat ini kegiatan apa yang Bu Lani lakukan? Dalam minggu-minggu ini kalau di sekolah itu ada tes, final test gitu Pak. Jadi anak-anak ini ngejar waktu ending, minggu depan kita sudah rapotan, jadi kami rapotan mungkin lebih awal. Jadi kesibukannya ya ini, ngejar tugas-tugas yang belum selesai dari anak-anak, karena kemarin saya sempat sakit gitu kan. Terus kemudian ditambah dengan final test, nanti koreksi tes saya hari Jumat gitu. Soalnya sudah harus masuk per besok gitu. Kemudian juga ini tugas dari CGP gitu Pak. Iya. Yang banyak. Ya, apa-apa Bu. Walaupun tugas banyak, itu yang penting kita semangat dan memotivasi diri kita sendiri, Bu. Itu. Iya Pak. Untuk pada pertemuan ini, Bu, apa yang ingin dibicarakan Bu Lani kepada saya? Gitu. Iya, saya tuh kadang itu berpikir gitu Pak, dengan waktu 24 jam ini kok rasanya tuh nggak cukup gitu ya. Jadi harusnya tuh sampai berapa lama per hari gitu ya, supaya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas gitu. Nggak merasa dikejar-kejar waktu, jadi saya merasa tuh time management saya ini agak keteteran gitu akhir-akhir ini gitu Pak. Itu Iya. yang saya pikirin gitu sih. Nah, kalau semester 1 ini kan masih lumayan ya Pak, kegiatannya itu menurut saya masih ya bisa ditolerir. Saya kalau berkaca dengan semester 2, biasanya anak-anak itu kan banyak kegiatan, aktivitas, nanti kegiatan-kegiatan yang mereka bisa tunjukkan gitu. Memang semester 2 itu juga waktunya pendek, ada banyak libur juga. Nah, saya gimana gitu. Itu sempat jadi menakutkan bagi saya gitu, Pak. Iya, Bu. Betul itu, Ibu, betul. Memang kalau semester 1 ini sedikit-sedikit longgar, tapi semester 2 itu memang banyak sekali jeda-jeda waktu yang dipotong hari libur dan sebagainya, dan kemudian Iya. juga ada kegiatan anak kelas 6 sehingga mengganggu kelas Iya. yang bawah lah. Sehingga memang di semester 1 ini harus bisa kita manfaatkan dengan benar biar semester 2 itu enggak menyeramkan kan gitu kan Bu Lani. Benar, Pak. Nah, itu Terus sih yang saya pikirin gitu, Pak. Iya. Terus kemudian ingin dapat apa Bu Lani setelah nanti melakukan percakapan ini Bu Lani? Mungkin saya juga bisa ini ya, mundur ngelihat apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengelola waktu ini dengan lebih baik sih Pak. Harapannya dari percakapan diskusi kita malam ini, saya bisa dapat melihat kembali bagaimana cara saya, mungkin nanti juga ada pandangan dari Pak Kolit yang membantu saya untuk bisa mengelola waktu ini dengan lebih baik sehingga tidak terkesan keteteran gitu, ketinggalan gitu sih Pak. Iya Bu, memang memanage waktu itu sangat penting sekali, apalagi dengan banyak sekali kesibukan kita dan sebagainya. Apalagi kita juga punya tugas di sekolah, di rumah kita juga punya tugas, apalagi saya sebagai kepala keluarga kan gitu Ibu. Iya, itu sih. Iya. Ini untuk Bu,
saya hanya konfirmasi aja tujuan yang diinginkan Bu Lani dari percakapan kali ini itu kira-kira apa ya? Iya, saya bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengatur waktu lebih baik lagi gitu, Pak. Oh ya, betul Bu. Jadi tujuan Bu Lani itu bisa memanage waktu lebih baik lagi dari sebelumnya karena banyaknya tugas yang menumpuk kan gitu Bu ya. Iya, Karena Pak. memanage waktu ini hubungannya juga dengan kesehatan kita. Kalau kita bisa memanage dengan baik, otomatis pikiran kita kan juga rileks kan gitu Bu ya. Benar, Tapi Pak. kalau kita tidak bisa memanage lah itu pikiran kita tambah stres lah pusing kan Ruwet. itu. Iya betul. Nah, ini menurut Bu Lani selama ini bagaimana Bu Lani memanage waktu yang dimiliki Ibu? Karena saya akhir-akhir ini bikin kayak skala prioritas gitu Pak. Apa yang bisa saya lakukan hari ini saya list gitu ya. Saya masukkan dalam satu agenda kegiatan. Jadi kalau yang bisa saya lakukan minggu depan ya sudah minggu depan aja gitu. Supaya tidak terlalu membebani pikiran saya gitu. Tapi menurut saya itu masih kurang gitu Pak. Oh gitu ya, ya. Masih harus ketinggal gitu. Iya. Jadi seperti jurnal checklist itu Bu ya. Mana yang prioritas kita checklist Ya, dulu. saya tulis Nah, dulu, gitu. kemudian kalau sudah selesai saya centang gitu Pak. Iya. Kalau seandainya centang kita lupa itu bagaimana Ibu? Kalau centangnya lupa, sebetulnya sudah tertata sih di meja itu sudah saya tempelin per pagi gitu apa yang saya lakukan. Jadi biasanya nggak lupa sih Pak. Lebih ke arah saya tahu tapi nggak saya tentang karena saya merasa yes sudah saya paham kok ini sudah kelar gitu. Mungkin ada yang bisa membantu seperti alat atau apa untuk mengingatkan gitu. Biar kita tidak lupa untuk memanage waktu, mana yang jadi prioritas, mana yang nomor 2 dan seterusnya. Mungkin itu Ibu. Iya Pak. Iya. Hal apa yang membuat dari skala 1 sampai 10 manajemen waktu Ibu saat ini ada kira-kira di skala berapa Ibu? Kira-kira masih di 6 Pak. Bagus Bu, 6 Bu. Itu sudah cukup lah ininya. Tapi jika keadaan ideal, skala berapa yang diinginkan oleh Bu Lani? Saya sih pikirnya ke 8 Pak. Paling tidak itu enggak terlalu mepet gitu. Karena 6 itu menurut saya ya bisa kah kayak ini deadline CGP gitu ya. Hari ini deadline misalnya, saya bisa kok mengumpulkannya itu jam 7, tapi alangkah baiknya misalnya jangan hari ini jam 7, ya kemarinnya kah atau sebelumnya. Itu sih harapan saya supaya enggak kekesan itu drodoknya itu loh Pak. Deg-deg-degnya itu tambah cepet gitu loh. Itu maksud saya itu tugas. Jadi sebetulnya belum terlambat, tapi ya kenapa kok harus di last minute, hampir last minute lah kesannya tuh itu. Jadi kenapa saya pilih 6 sih. Jadi harapannya tuh kayak 8 gitu sih skalanya Pak. Iya. Kok enggak ingin 9 atau 10 Bu? Nah itu kayaknya belum bisa Pak. Daripada saya ngotot ke sana tapi masih belajar tambah susah nanti Pak saya. Iya. Memang apa ya, memang itu perlu, skala itu memang perlu. Jadi bisa mengukur diri kita, terus kemudian juga kita bisa prioritas untuk deadline-nya. Memang seperti yang disampaikan Bu Lani itu memang betul. Jadi seumpama deadline-nya hari ini, 2 hari yang yang kemarin itu bisa kita selesaikan. Iya, maksudnya gitu. Sehingga kita bisa agak rileks kan gitu. Benar Pak. Iya, tapi memang itu penuh sekali dengan tantangan, penuh sekali dengan hambatan, dan itu juga harus motivasi kekuatan dari kita sendiri yang paling utama untuk mengejar tujuan kita bisa tercapai, kan gitu Bu ya. Iya, benar. Terus kemudian Bu, hal apa yang seringkali membuat Bu Lani itu sulit mengelola waktu yang ada? Nah, biasanya itu surprise Pak, dadakan ada rekan sejawat yang bertanya atau mungkin ada kendala dengan siswa, terus distracted tiba-tiba dipanggil kepala sekolah kayak gitu. Itu yang membuat saya kemudian aduh, ini agenda yang sudah saya susun nggak bisa berjalan dengan baik. Fokus saya jadinya terpecah karena harus
ada ini lagi ya gitu. Kadang-kadang Iya. kunjungan Dignas itu juga hai gitu, surprise Iya. pagi yang membuat pekerjaan tertunda dan akhirnya harus saya kerjakan di luar jam sekolah gitu, Pak. Iya. Iya memang hal yang mendadak lah intinya ya, Bu, ya. Yang Iya, tidak terduga dari kita yang kemudian tidak ada dalam muncul agenda gitu. saya, Pak. Betul. Sehingga kita juga harus, me-review lagi, harus men-schedule lagi kan seperti itu, Bu, ya. Iya. Benar. Terus kemudian dari hal apa saja yang, sekiranya Bulani yang sudah Ibu lakukan dari Nah, ya antisipasi itu tadi, kemudian yang Bulani lakukan itu hal apa saja? tadi kan saya sampaikan saya buat skala prioritas, kemudian Betul checklist betul. gitu. Sampai saya akhirnya, aduh takut lupa gitu, saya bikin alarm, Pak. Jadi saya gunakan handphone. Kalau handphone ini kan saya bawa kemana-mana gitu. Iya. Nah ini juga. Jadi kalau ting tong gitu ada kasus apa gitu itu sudah langsung terdeteksi gitu ya. Saya harus bagaimana. Nah ini saya bawa kemana-mana. Jadi saya kasih alarm di situ. Saya kasih alarm untuk bisa bunyi. Oh, berarti kalau sudah masalahnya oke, tadi waktu yang diminta 5 menit, sekarang sudah 5 menit, saya pindah lagi ya ke kasus yang berikutnya atau kegiatan saya berikutnya. Sehingga nggak stuck dalam satu waktu itu ngurusin itu yang sebetulnya tidak ada di dalam agenda saya, jadi tugas saya nggak kelar gitu, Pak. Itu yang Iya. selama ini saya sudah lakukan. Iya, menarik sekali itu, Bu. Jadi alarm dilibatkan, HP dilibatkan itu menarik sekali, Bu. Itu kan, ibarat apa ya, ibarat alat bantu kan, Bu, ya, alat bantu bagi Iya, kita. Karena namanya manusia itu kan juga kadang lupa walaupun sudah kita prioritaskan agenda kita. Tapi karena ada alat bantu sehingga intinya bisa apa ya, bisa memperjelas kita kan itu. Atau iya, istilah lagi Nggerebeki kita kan ini nggerebeki itu biar, "Wah ini harus dikerjakan kan gitu. Kalau alarm benar itu kan benar, Pak. bunyinya kan luar biasa kan gitu. Ya, saya getar Iya, sih, Pak, kalau kita nggak boleh ringing gitu, anak-anak juga nggak boleh. betul. Jadi saya vibrate, cuman ya itu membantu saya untuk bisa beranjak. Kalau ini memang stuck, belum selesai, kita bikin appointment lagi atau kita cari solusinya di waktu lain, kita kerjakan, saya pindah ke kerjaan yang lain. Jadi paling tidak itu ya bisa rada selesai gitu maksudnya, Pak. Oh iya 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 Ibu. Jadi itu alternatif yang anu Bu ya, yang paling utama ya intinya itu ya. Iya, Ya, selama ini itu sih, Pak. iya iya. Jika seperti itu pakai alarm dan sebagainya, kemudian, bagaimana kemungkinan Bulan itu melakukan hal tersebut. Jadi intinya untuk menjaga biar bisa stabil yang Bulani lakukan seperti pakai alarm, kemudian schedule itu bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Bulani untuk menjaga kestabilan tersebut? Eh, mungkin saya bisa lebih konsisten lagi gitu ya, Pak. Karena terkadang Iya, kan karena kesibukan, karena hal yang mendadak gitu, lah lupa settingnya. Jadi akhirnya ya saya nggak ter-reminder untuk betul bisa betul. move on gitu. Jadi mungkin Mmm, ke depannya saya bisa lakukan dengan lebih konsisten lagi gitu, Pak, iya iya untuk iya untuk melakukan ini. iya. Dari, kegiatan tadi yang Bulani lakukan, kemudian, kapan hal ini bisa dilakukan, Bu? Apakah sekarang, apakah kita menunggu untuk hari berikutnya atau bagaimana, atau sudah dilakukan oleh Bulani? So far sudah saya lakukan sih, cuman ya itu tadi yang saya sampaikan, mungkin belum terlalu konsisten Mmm, sehingga akhirnya saya agak sedikit keteteran juga ya untuk bisa mengelola waktu yang ada ini. Mungkin kalau saya lebih konsisten lagi dalam menjalankannya, hal itu mungkin yang tadi skala 8 saya ingin capai bisa terwujud oke gitu, Pak. oke oke, bagus sekali, Bu. Jadi ada apa ya, angan-angan untuk lebih baik kan gitu ya, me-manage, waktu. Kemudian, Iya. setelah perbincangan kita hari ini, apa yang sebenarnya telah didapatkan oleh Bulani? Iya, saya jadi berpikir kalau apa yang sebetulnya saya sudah lakukan itu membantu saya juga kok untuk mengelola waktu.
hal-hal yang mulai dari membuat skala prioritas, tadi Pak Khalid memberikan Iya. afirmasi, penguatan kalau, "Oh ya itu sudah bagus Bu," kemudian ada checklist, diingatkan juga, ya saya memang sudah melakukannya, kemudian tadi yang saya sampaikan saya sampai setting alarm supaya Iya. bisa pindah, nggak cuma berfokus pada satu aktivitas gitu, itu juga sudah oke. Jadi konsisten ya, yang saya tadi sampaikan tuh saya baru teringat, iya ya, nggak selamanya saat ini saya lakukan dengan konsisten. Jadi yang dari perbincangan kita ini saya berterima kasih sekali Pak Khalid karena saya bisa, eee, merefleksi kembali bahwa, oh ya dari apa yang sudah saya lakukan sudah benar, cuma tinggal butuh konsistensi yang mungkin saya bisa lakukan dan terapkan. Ya, paling tidak lebih baik ke depannya per besok gitu, Pak. Jadi saya mau belajar untuk lebih konsisten lagi per besok untuk setting alarm dan mengelola waktu saya. Iya. Wah, luar Itu Pak biasa Khalid. itu, Bu. Iya, menarik sekali itu. Jadi konsisten untuk melakukan hal-hal yang prioritas, kemudian, alarm dan sebagainya itu menarik sekali, Bu. Itu Iya, Pak. membuat saya itu tidak sabar, Bu. Tidak sabar untuk minggu depan saat Bulani bercerita tentang hasil perbincangan kita, itu membuat saya itu penasaran, Bu. Ya, itu kira-kira saya bisa untuk, bertanya Bulani lagi tentang hasil, Bu, bagaimana awal perbincangan kita, kemudian Boleh, Pak. setelah itu Bulani, melakukan proses, kemudian hasilnya bisa cerita lagi untuk minggu depannya atau ini yang membuat saya penasaran, Bu. Kira-kira kapan, Ibu? Ya, minggu depan seperti tadi Pak Khalid sampaikan, mungkin karena kita ini sudah hari Selasa ya, paling Iya, tidak saya punya, 3 hari ke depan untuk bisa lebih konsisten lagi, lebih baik lagi gitu Pak Khalid. Mungkin Selasa depan kita bisa bertemu untuk sharing-sharing lagi gitu. oke, siap Bulani, siap. Saya siap mendengarkan hasil dari prosesnya Bulani. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak didiknya Bulani, dan yang penting memanage waktu itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bulani atas waktu Terima kasih perbincangan Pak kita. Khalid. Ya, selamat malam Selamat Bulani. malam. Oke, thank you so much Pak Khalid. Sama-sama. Waktunya pas, Bu, ya? Lebih 3 menit. Oh, enggak apa-apa, lebih banyak Ya, enggak apa-apa, Bu. Oke. oke sekarang saya sebagai coach ya Pak. Ya, Siap Pak Khalid, kita mulai. siap. Oke. Selamat malam Pak Khalid. Selamat malam Bulani. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Bulani. Bulani juga bagaimana kabarnya? Sehat. Terima kasih Pak Khalid. Saat ini Pak Khalid lagi sibuk apa ini Pak? Saat ini saya lagi mempersiapkan anak didik saya agar anak didik saya nanti waktu menghadapi ulangan akhir semester itu mampu dan mudah untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena anak didik saya ini ada yang minat belajarnya itu sangat kurang sekali, Bu. Itu Ibu. Jadi kalau dari diskusi kita yang mungkin sebentar cuma 10 sampai 15 menit, kita kan jarang ketemu Pak. Waktu kita Betul, Ibu. senggangnya Betul. cuma di waktu ini. Kira-kira apa yang Pak Khalid mau sampaikan? Ini yang mau saya sampaikan ini bagaimana caranya meningkatkan minat belajar anak-anak didik saya, Ibu. Jadi saya bercerita ke bulan ini sebagai ungkapan keluh kesah saya gitu. Barangkali nanti ketemu solusi yang terbaik kan itu, Bu. Oke, jadi menurut Pak Khalid rindu untuk bisa meningkatkan minat belajar anak-anak sehingga pencapaiannya di ending semester ini akan lebih membaik gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali, betul. Oke, baiklah. Nah, menurut Pak Khalid sebetulnya bagaimana ya caranya untuk meningkatkan belajar anak-anak ini? Dari Ini pengalaman atau pandangan Pak Khalid atau yang sudah pernah dilakukan Pak Khalid selama ini? iya. Ini saya meningkatkan belajar anak-anak. Anak-anak ini kan Bu, ya unik kan gitu. Unik itu dalam Iya. artian satu kelas itu kan berbeda-beda karakternya.
ada karakternya anak-anak ini yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Lah ini saya fokus kepada anak-anak yang lambat, dalam artian minat belajarnya itu yang kurang. Nah ini yang saya lakukan itu Ibu. Yang pertama itu apa ya? Anak-anak ini harus senang kepada gurunya dulu. Ibarat apa ya? Ibarat buah itu yang paling disukai. Kalau anak ini senang kepada gurunya dengan sendirinya, dia akan menyukai pelajaran yang diajarkan guru tersebut. Kan gitu. Jadi Iya, iya. senang kepada guru ini juga ini tantangan guru, bagaimana murid itu senang kepada gurunya kan gitu Ibu. Itu yang paling utama selain memenuhi kebutuhan murid kan gitu Ibu. Iya, jadi kondisi latar belakang siswa itu mempengaruhi ya Pak. Kalau Betul, betul. mereka kurang atau mereka sudah cukup dan tapi minatnya mereka, ketertarikan mereka akan gurunya atau dalam pembelajarannya itu Betul, juga betul. kurang, itu juga akan jadi masalah gitu ya Pak Khalid ya. Betul Ibu. Nah, yang menarik bagi saya adalah tujuan belajar anak-anak yang ingin memajukan diri ini gimana Pak, menurut Pak Khalid, dari pandangan Pak Khalid sendiri? Anak-anak ini kan secara langsung dia itu kan datang ke sekolah, itu tujuannya kan pingin memajukan dirinya, pingin tahu dan pingin bisa atau pingin pinter. Lah ini otomatis sebagai seorang guru harus bisa memenuhi keinginan anak tersebut. Bagaimana caranya? Lah mungkin kita bisa berinovasi dalam pembelajaran, mungkin kita bisa juga melibatkan siswa itu aktif, sehingga apa? Sehingga tujuan dari anak ini bisa tercapai. Kan itu karena seperti yang Bu Lani tanyakan tadi, latar belakangan ini kan berbeda-beda gitu. Dan sehingga apa? Sehingga di kelas pun anak ini juga bermacam-macam keunikannya kan gitu. Biar itu keunikan dalam minat, kemudian gaya belajar dan sebagainya itu Ibu. Iya, benar Pak Khalid. Jadi selama ini Pak Khalid sudah membuat beberapa inovasi pembelajaran gitu ya Pak ya, Iya, yang sudah dilakukan untuk membantu meningkatkan minat anak. Kira-kira apa itu Pak, kalau boleh sharing? Iya, salah satu inovasi pembelajaran saya itu kadang saya itu ngajak anak-anak itu outclass, Bu. Itu kalau outclass itu dalam artian belajar di luar kelas. Nah, itu di sekolah saya itu lantai 4, lantai yang atas sendiri itu los, Bu. Jadi los itu bisa melihat luas pemandangan, tapi cuma kendalanya kalau anginnya ngebes itu kendalanya. Jadi anak-anak itu sangat suka sekali, sangat suka belajar di luar kelas. Jadi kalau kita bosan di dalam kelas, ayo kita keluar. Cuman sebetulnya keinginan saya itu tidak di sekitar sekolah aja. Keinginan saya itu bahkan bisa di taman atau di mana. Cuman itu kan juga kendala. Kendalanya itu ya selain biaya, transportasi dan sebagainya. Dan juga izin kan itu, Bu. Masa anaknya sekolah kok jalan-jalan terus kan. Kan orang kan melihatnya seperti itu padahal kita kan tujuannya tidak seperti itu. Itu Ibu, Oke. itu ya. Inovasi yang Bapak sampaikan tadi sempat ajak anak-anak outclass gitu ya. Iya, betul. Apakah ada lagi Pak yang dilakukan supaya bisa anak-anak ini ada kesenangan, ketertarikan untuk belajar? Nah, kalau di dalam kelas itu kita menggunakan teknologi, Bu. Teknologi yang ada dari media internet, baik itu media pembelajaran melalui internet, kita putarkan video-video yang merangsang anak itu untuk senang untuk belajar. Nah, itu kemudian apa itu kita juga kadang buat ice breaking, terus kemudian sesuatu yang viral di hari ini kadang anak itu cepat nyantol kalau kita tunjukkan sesuatu yang viral, kemudian kita sangkut pautkan dengan pembelajaran yang kita ajarkan pada waktu itu. Itu Ibu. Iya, cukup menarik ya Pak. Jadi ada banyak kegiatan, paling tidak monoton gitu kelasnya. Ritme Betul, kelasnya bisa terjaga gitu ya Pak. betul, Nah, betul. bagaimana Pak Khalid bisa melakukan pendekatan itu semua? Ini saya pendekatannya ini yang pertama itu saya komunikasi dengan kepala sekolah. Dari setelah kepala sekolah, kemudian kepala sekolah mengizinkan, kemudian baru saya
sharing kepada atau saya informasikan kepada wali murid. Wali murid sih enggak ada masalah, yang penting anaknya itu enjoy kan seperti itu. Sehingga apa? Iya. Sehingga baru itu saya lakukan. Kadang di kelas itu pun juga Bu, juga tempat duduknya itu juga saya tidak fokus dan tidak monoton anak itu duduk di kursi. Kadang saya ajak Class lesehan. setting ya. Iya Class betul. setting-nya diperbaiki Betul. diganti-ganti gitu ya, Pak? Betul. Kadang-kadang saya ajak lesehan. "Ayo nak Ya. lesehan." "Oh ya Pak, senang Pak kalau lesehan." Ya ya bertahap bergilir, ya tidak lesehan terus, kalau lesehan terus seperti warung kan. Sulit menulisnya sih Pak biasanya kalau yang saya alami. Iya Membaca betul. enak, diskusi enak, tapi di saat menulis Betul. itu kalau lesehan agak sulit gitu. Mereka harus Betul. bawa clipboard gitu, yang Betul. perempuan juga mungkin agak nggak nyaman gitu ya kalau duduk. Betul. Karena ini biasanya itu jam-jam rawan ini itu biasanya saya gunakan di jam-jam rawan. Jam rawan itu dalam artian jam 1 ke atas, Bu. Karena saya kan pembelajarannya sampai 3:30. 3:30 kurang Oh, 10 menit baru panjang ya. selesai. Iya, jadi ini jam-jam rawan. Iya, Jam-jam Pak. ini kalau anak itu tetap monoton di satu tempat, ya sudah pola tingkahnya itu malah macam-macam itu. Sehingga saya buat inovasi bagaimana caranya anak itu tidak bosan di kelas dan dia tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan enjoy. Gitu, Ibu. Iya, cukup menarik, Pak. Mulai dari outclass gitu ya, kemudian mereka bisa disediakan dengan berbagai macam media pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang menarik kayak nonton, Betul. permainan. Sekarang setting kelas ini Bapak tambahkan. Dan itu anak-anak cukup suka kan, Pak? Oh, sangat suka, Bu. Menyukai Sangat suka. sekali tadi kan Iya, ya. sangat suka. Sehingga apa? Khususnya di Sehingga jam rawan tadi. betul. Sehingga anak-anak kalau kita datang waktu jam pelajaran, Pak, ayo Pak, Pak, keluar kelas Pak, kadang Pak kemana Pak? Tapi yang paling tekankan pertama itu karena di jam-jam rawan itu saya lakukan strategi stop dulu, Bu. Nah, strategi stop, nah itu saya lakukan sehingga setelah anak-anak bisa mindfulness dengan tenang, baru keinginan anak-anak itu kita penuhi itu, Bu. Iya. Oke. Halo, Bu Lani. Halo. Halo, iya Bu. Saya sempat hilang ya Pak. Ini tadi sinyal saya atau bagaimana? Iya, saya tiba-tiba hilang. Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Khalid dalam menjaga komitmen ini Pak, supaya dapat melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan minat belajar siswa gitu Pak? Iya, yang membantu saya yang paling utama adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini ibarat itu bisa membacking saya dalam melaksanakan komitmen untuk meningkatkan belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu teman sejawat. Jadi rekan sejawat itu yang sepemahaman dengan kita. Jadi itu yang bisa membantu komitmen kita. Karena teman sejawat kita kan banyak ya bermacam-macam karakter juga, tapi yang paling saya utamakan itu yang sepaham dengan pemikiran kita. Jadi kepala sekolah, rekan sejawat, terus yang ketiga yaitu diri kita sendiri. Jadi komitmen itu juga harus timbul dari kita sendiri. Kalau kita sendiri berkomitmen, kemudian didukung oleh kepala sekolah, kemudian oleh rekan sejawat, ya insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu wali murid, Ibu. Nah, jadi dukungan wali murid. Karena kalau wali murid itu mendukung kan apapun yang dilakukan guru, itu kan dengan mudah untuk dilaksanakan. Sehingga tidak ada komplain dan sebagainya. Itu Ibu. Iya Pak. Ya cukup berarti ini ya Pak, support system ya yang diperlukan betul. Pak Khalid ini meliputi warga sekolah, baik itu kepala sekolah ataupun rekan sejawat, diri sendiri itu pasti terlibat di dalamnya dan orang tua gitu ya Pak. Jadi lebih
menjaga komitmen, lebih bisa melakukan dengan konsisten gitu ya Pak ya? Betul sekali Bu, betul sekali. Iya, Jadi iya. semua itu kalau terlibat, kita itu melangkah itu lebih enjoy, kan gitu. Jadi kendala, walaupun ada kendala, tapi kendala itu mudah untuk kita atasi, kan Iya, itu iya. Ibu. Ya. Ini hal yang sudah menarik sih. Nah, eh, kalau saya lihat dari outclass gitu ya, sudah diajak keluar Ya. kelas gitu, kemudian ada banyak-banyak inovasi pembelajaran yang ada, dibikinkan kelas yang menarik, yang mau lesehan boleh kadang, khususnya di jam-jam Ya. rawan, ada support system. Sebetulnya tujuan yang tadi Pak Khalid ingin gimana ya meningkatkan meningkatkan motivasi belajar siswa Ya. ini sudah agak terjawab ya Pak ya? Iya, iya. Dengan sendirinya saya tidak terasa. Ternyata itu sudah terjawab dari permasalahan saya sendiri. Itu. Iya Ibu. Nah, baiklah. Ini kita akan ada di ujung diskusi, di ujung pembicaraan ini. Ya. Kalau saya boleh tahu, apa yang sudah Pak Khalid lakukan dengan baik ini akan Pak Khalid terus lakukan dengan lebih konsisten dengan bantuan support system yang ada. Nah, kalau misalnya boleh Pak sharing-sharing kembali gitu ya, kapan Ya. waktu yang kita bisa bikin janjian untuk bulan nih saya punya cerita gitu misalnya ya, Oh. menceritakan ini saya ternyata bisa lebih komitmen, lebih konsisten dengan adanya support system yang kayak gini loh. Itu mungkin saya bisa dengarkan kabarnya Pak. Oke, siap Bu. Baik. Itu Minggu depan kah? bisa minggu depan bisa saya sampaikan ke Bu Lani. Lebih baik kita nyampaikannya di apa itu kantin atau di warung kopi itu biar lebih nyaman. Iya Pak. Boleh Pak. Karena kalau di tempat-tempat yang sekiranya itu membuat kita rileks, itu kan pikiran apa saja seger-seger itu kan muncul dengan sendirinya kan itu Ibu. Jadi mungkin ke depan, minggu depan itu bisa saya sampaikan hasilnya, bulan ini ternyata seperti ini, nah kita sambil ngopi-ngopi gitu Ibu. Boleh Pak Khalid. Wah, senang nanti pasti saya. Oke, siap Kita bisa siap. ketemuan, bisa sambil ngopi-ngopi. Oke, Oke siap Pak siap. Khalid, terima kasih untuk waktunya gitu ya. Kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Nah, semoga dengan diskusi kita kali ini bisa membantu Pak Khalid dan menginspirasi saya juga untuk kita bisa tetap maju, menjadi guru-guru yang hebat, menjadi pamong-pamong bagi anak-anak kita gitu. Ya. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Khalid. Sama-sama Bu Lani, saya juga terima kasih kepada Bu Lani yang setia mendengarkan apa yang saya sampaikan, sehingga ini bisa juga memotivasi saya dan mudah-mudahan ini semua untuk kebaikan kita semua dan untuk kebaikan anak didik Amin. kita. Amin, amin. Iya Terima Pak, kasih Bu terima Lani, kasih. saya ucapkan sekali lagi. Selamat malam Pak Khalid. Selamat malam Bu Lani. Yeay. Sudah plong. Yeay. Oh, Bu Epi ikut celebration. Dengar seneng plong namanya Pak Khalid plong. Hebat sudah hebat saya dengarkan. Alhamdulillah luar biasa. Latihannya berapa kali kemarin itu? Malah enggak latihan kita, Bu. Lagi? Enggak ada latihan. Kemarin aja. 1 jam yang ada itu kita gunakan untuk saling mengenal, kita gunakan untuk saling ya berdiskusi apa yang kita bisa siapkan untuk hari ini gitu. Ada sisa waktu kan kemarin Bu Emi? Udah, saya dengarkan udah oke kok. Keren. Terima kasih Bu Emi. Udah siap untuk mengcoaching yang lain. Terima kasih Bu Emi Jadi atas kolaborasi Pak Khalid dengan Bu Lani udah mengalir begitu, udah ada seperti kemarin apa ya gitu udah terlihat dari aura performanya itu wajahnya itu udah menikmati banget begitu. Oke, boleh disilakan kembali ke main room. Oke, terima kasih Bu Emi. Terima kasih. Ini rekamannya saya matikan dulu ya. Ya Bu Emi. Sambil menunggu teman-temannya ya Bu Lani kembali ke main room. Ya.